Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Fitria Cindy dari kelas 10 PMT, nomor absen 22. Kami di sini akan mempresentasikan tentang praktek PowerPoint dengan topik manfaat APD atau alat pelindung diri. Di era pandemi COVID-19 ini, penggunaan alat pelindung diri atau disebut dengan APD sangatlah penting untuk menurunkan risiko penularan penyakit infeksius pada tenaga medis karena dapat menghindarkan kontak dengan patogen. Hal-hal yang perlu diketahui tenaga medis terkait APD adalah jenisnya, cara melepaskan, dan bagaimana meningkatkan kepatuhan tenaga medis dalam menggunakan APD. Terdapat berbagai penyakit sangat infeksius yang bisa menyebabkan pandemi seperti penyakit virus Ebola, influenza, dan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Akibat infeksi virus COVID-19 yang sedang merebak saat ini, kontak dengan penyakit-penyakit sangat infeksius dengan angka fasilitas yang tinggi tersebut membuat banyak tenaga medis meninggal di daerah pandemik. Penyakit-penyakit sangat infeksius tersebut dapat menular melalui kontak dengan droplet batuk maupun bersin penderita. Bahkan, kontak dengan benda-benda yang sudah terkontaminasi patogen. Dokter, perawat, tenaga medis lainnya di fasilitas kesehatan memiliki peluang untuk kontak langsung dengan pasien-pasien tersebut dan berisiko tinggi untuk tertular. Berikut merupakan jenis alat pelindung diri, yaitu pakaian pelindung, sarung tangan, masker, respirator, kacamata pelindung atau goggles pelindung wajah, dan sepatu boots, yang merupakan alat pelindung diri yang direkomendasikan saat mengalami pasien yang tersangka kasus terinfeksi sangat menular. Pemilihan jenis alat pelindung diri sebaiknya disesuaikan dengan tipe paparan, jenis prosedur dan aktivitas yang dikerjakan, serta ukuran yang sesuai dengan pengguna. Berikut merupakan pengertian dari jenis alat pelindung diri, yaitu yang pertama, baju pelindung. Menurut tinjauan Cochrane yang dipublikasikan pada bulan Juli 2019, penggunaan jubah gaun memberikan perlindungan terhadap kontaminasi lebih baik dibandingkan apron. Studi ini menyebutkan bahwa material baju pelindung yang lebih breathable tidak meningkatkan risiko kontaminasi dibandingkan material yang lebih tahan air. Jenis material ini bahkan bisa meningkatkan kenyamanan pengguna. Namun, perlu dicatat bahwa kesimpulan ini ditarik dari studi dengan kualitas bukti yang rendah. Prinsip baju pelindung yang lain adalah satu kali pakai, serta ukurannya sesuai dengan penggunaan sehingga tidak menghambat pergerakan. Pelindung mata. Alat pelindung diri untuk bagian mata bisa menggunakan goggles atau face shield. Atribut alat pelindung diri tersebut berguna untuk melindungi mata dari kontaminasi patogen berupa droplet, percikan darah, atau cairan tubuh pasien. Melindungi bagian wajah seluruhnya. Face shield dan goggles biasanya dapat dipakai ulang, namun harus dibersihkan dengan cara direndam menggunakan larutan klorin yang diencerkan 1:49, dibilas dengan air bersih. Masker. Pada sebuah penelitian low evidence, penggunaan masker dengan bahan yang breathable mendapatkan angka kepuasan pengguna yang lebih baik dan tidak menyebabkan kontaminasi yang lebih tinggi secara signifikan. Penggunaan Powered Air Purifier Respirator (PAPR) membuktikan perlindungan yang lebih baik ketimbang penggunaan respirator atau pelindung jenis lain. PAPR merupakan salah satu jenis respirator dengan blower elektronik dengan baterai untuk menyaring udara masuk. PAPR dianjurkan digunakan bila masker N95
tidak sesuai dengan bentuk wajah, dan bila melakukan prosedur yang memproduksi gas aerosol. Sarung tangan dan sepatu boots. Sarung tangan mencegah kontak kulit tangan dengan darah, cairan tubuh, droplet, jaringan tubuh, dan benda-benda yang terkontaminasi patogen. Sarung tangan sebaiknya digunakan sekali pakai. Panjang sarung tangan sebaiknya melewati pergelangan tangan dan ukurannya sesuai sehingga bagian lengan baju pelindung dapat dimasukkan ke dalamnya. Hasil tinjauan Cochrane menemukan bahwa penggunaan sarung tangan ganda double gloving menurunkan kontaminasi dibandingkan penggunaan tunggal untuk bagian kaki. Alat pelindung diri yang digunakan berupa sepatu boots dari bahan karet atau bahan tahan air lainnya yang bisa ditambah dengan penggunaan boot cover di bagian luarnya. Perkenalkan, nama saya Yunita Rahmawati, dari kelas 10 PMT, absen 36. Saya akan menjelaskan tentang teknik penggunaan alat pelindung diri. Saat melakukan prosedur pemakaian APD, perlu ada seorang tugas terlatih yang melakukan supervisi prosedur sesuai protokol dan juga seorang asisten yang membantu memakaikan atribut tertentu. Berikut ini prosedur penggunaan APD. 1. Sebelum penggunaan APD, petugas melepaskan seluruh perhiasan yang dikenakan termasuk jam tangan. Petugas yang berambut panjang harus mengikat rambut. Petugas yang berkacamata harus meletakkan kacamata supaya tidak jatuh. 2. Inspeksi kondisi alat pelindung diri, memastikan ukurannya sesuai dengan tubuh supaya tidak ada kerusakan pada alat. 3. Lakukan cuci tangan atau hand hygiene. 4. Kenakan sepatu, lalu pasang boot cover. Ikat tali yang melingkari boot cover. Usahakan tangan tidak menyentuh lantai. Tahap ini sebaiknya dikerjakan dalam posisi duduk. 5. Kenakan sarung tangan. 6. Kenakan baju pelindung dan buat agar lengan baju menutupi pergelangan sarung tangan dalam. Pastikan semua bagian lengan sarung tangan masuk di bawah lengan baju pelindung. Pakailah plester di pergelangan tangan apabila masih ada celah antara baju dengan sarung tangan. 7. Kenakan masker N95. Pastikan seluruh bagian tepi menyesuaikan untuk wajah sehingga tidak ada celah. 8. Kenakan hood. Pastikan bagian tenaga dan leher tertutup dan tidak ada rambut yang keluar. Bagian tubuh hood harus menutupi kedua bahu. Asisten dapat membantu proses pemakaiannya. 9. Kenakan apion. Apion ini tidak wajib apabila menangani pasien dengan gejala muntah dan diare. 10. Kenakan sarung tangan luar yang biasanya memiliki pergelangan lebih panjang. Tarik bagian lengan sarung tangan hingga menutupi bagian lengan baju pelindung. Penggunaan sarung tangan yang berbeda warna dengan sarung tangan dalam dapat membantu identifikasi. 11. Kenakan pelindung wajah atau face shield. 12. Evakuasi kelengkapan dan kesesuaian penggunaan APD menggunakan bantuan cermin. Perkenalkan, nama saya Delima Faramita, saya dari kelas PMT nomor absen 8. Teknik melepaskan alat pelindung diri. Berdasarkan pedoman WHO, prosedur melepaskan alat pelindung diri sesuai urutan sebagai berikut. 1. Melakukan cuci tangan dengan tetap menggunakan sarung tangan.
2. Robek apron di bagian leher kemudian gulung ke depan dan bawah. Hindari tangan menyentuh bagian coverall di belakang. 3. Lakukan cuci tangan. Cuci tangan dilakukan setiap selesai melepaskan satu jenis atribut pelindung diri. 4. Melepaskan pelindung kepala leher dengan cara menarik bagian atas kepala. Bila menggunakan coverall kepala, mata kaki, buka terlebih dahulu resleting di bagian dada. Kemudian lepaskan hoodie ke arah belakang secara perlahan dan cara menggulung bagian dalam bagian luar. Hindari menyentuh bagian luar coverall. 6. Lakukan cuci tangan kembali. 7. Lepaskan pelindung mata dengan memegang tali di bagian belakang. 8. Lepaskan masker dengan menarik bagian tali bawah di belakang melewati kepala ke bagian depan. Lanjut dengan melepaskan tali bagian atas. 9. Lepaskan boot cover. Lalu lepaskan sepatu boot tanpa menyentuh dengan tangan. Lepaskan sarung tangan dalam. Lakukan cuci tangan di akhir prosedur. Kesimpulannya adalah alat pelindung diri dapat membantu menurunkan resiko penularan penyakit yang sangat infeksius. Teknik penggunaan dan pelepasan APD yang baik penting untuk diketahui tenaga medis. Teknik pemasangan dan pelepasan APD sebaiknya mengikuti pedoman dan berbagai instansi kesehatan seperti WHO dan CDC. Hal ini yang perlu diperhatikan adalah risiko self-contamination yang seringkali terjadi saat proses pelepasan APD. Walaupun APD lengkap seperti yang dibahas pada artikel di atas berdasarkan dalam kondisi outbreak penyakit yang sangat infeksius dan dengan angka mortalitas tinggi, APD sederhana tetap harus digunakan sebagai pencegah universal setiap berkontak dengan pasien. Saat menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah telah mengeluarkan panduan untuk teknis penggunaan alat pelindung diri dan sesuai dengan lokasi dan aktivitas yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pastikan tenaga kesehatan mengikuti panduan ini karena tenaga kesehatan yang memeriksa, merawat, dan mengantar atau membersihkan ruangan kasus terkonfirmasi COVID-19 tanpa alat pelindung diri sesuai standar masuk dalam kategori orang tanpa gejala yang perlu diisolasi selama 14 hari